Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Sesudah semalam kita merayakan Natal Ama dan Ina gereja kita, dan dengan semangat mari tetap mengawali hari yang baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal untuk menguatkan iman percaya kita kepadanya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Dan di pagi ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 9 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian Sabtu 20 Desember 2025 diambil dari Mazmur 89 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu." Dalam bahasa Batak Duduk, "Ali Jehovah di batas Zebaot, tungise masongono, bergogo Ali Jehovah jala hasitunganmu humaliyangho." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan berdaulat di tengah gelombang kehidupan. Setiap orang tentunya sangat mendambakan arah perjalanan hidupnya berada dalam garis lurus. Tidak ada belok kiri ataupun belok kanan, juga arah menanjak ataupun menurun. Artinya, arah perjalanan hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan kesemuanya sungguh-sungguh berada dalam kendali. Ibarat gelombang air danau yang tenang dan damai, membuat jauh dari rasa ketakutan hidup. Tetapi, benarkah hal itu sungguh-sungguh bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita sungguh menyadari bahwa orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, dia tidak luput dari yang namanya gelombang laut yang bergelora, yang bisa menghantam dan mendera kita melalui ragam pencobaan dan permasalahan hidup seperti ekonomi, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, pergumulan hidup, sakit penyakit, bahkan ketakutan akan masa depan. Dengan hidup bergaul dekat Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita terbebas dari masalah hidup. Di mana ada hidup, di situ akan ada masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Ketika kita sungguh berdoa dan bahkan sampai berpuasa, tetapi gelombang hidup belum juga reda, bahkan mungkin semakin keras mendera kita. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani permasalahan tersebut? Atau mungkin kita malah ragu dan mulai bertanya, di manakah Tuhan ketika gelombang hidup kita semakin meninggi? Mungkinkah Tuhan sudah menjauh dari saya? Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, Nats renungan hari ini memberi jawaban yang meneguhkan iman bahwa dalam setiap gelombang hidup umatnya, Tuhan tidak hanya hadir, tetapi berdaulat atas badai itu sendiri. Untuk lebih memahami dan membuka kebenaran firman Tuhan, mari melihat konteksnya saat itu. Mazmur 89 adalah mazmur pengajaran yang ditulis oleh Etan, orang Esrahi. Mazmur ini memadukan pujian akan kesetiaan Allah dengan ratapan atas keadaan umat Israel. Pada waktu mazmur ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami masa krisis, di mana janji Allah kepada Daud tentang kerajaan yang kekal tampak seolah gagal, di mana para musuh sudah menindas, kerajaan melemah, dan harapan umat mulai pudar dan terguncang. Dalam konteks itulah, pemazmur mengingatkan umat bahwa Allah yang menguasai sejarah juga menguasai kekacauan alam
termasuk laut yang pada zaman Alkitab dipahami sebagai lambang kekacauan, ancaman, dan kuasa yang menakutkan. Dikatakan, "Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut." Artinya, tidak ada kekacauan yang berada di luar kendali Allah, dan tidak ada badai hidup yang terlalu besar baginya. Apa yang tampak liar dan tak terkendali bagi manusia, kesemuanya itu ada di bawah otoritas Tuhan. Kemudian pemazmur melanjutkan dengan mengatakan, "Apabila gelombangnya meninggi, Engkaulah yang meredakannya." Artinya, Tuhan tidak mencegah gelombang datang, seperti datangnya ragam persoalan hidup yang tidak kita duga-duga, karena Tuhan berkuasa untuk meredakannya. Seringkali kita ingin Tuhan menghilangkan badai yang datang, tetapi Tuhan justru menenangkan badai pada waktunya, yang membawa kemenangan bagi setiap orang percaya yang selalu berharap, bersandar, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang menjadi refleksi dari renungan ini di zaman sekarang ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama, gelombang kehidupan masih nyata hari ini. Hari ini, gelombang itu bisa berupa ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial, sakit penyakit dan kelemahan tubuh, tekanan mental dan kelelahan rohani, dan kekhawatiran akan masa depan anak dan keluarga. Namun firman Tuhan hari ini meneguhkan, gelombang hidup boleh meninggi, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dan berkuasa atas gelombang dan badai hidup yang datang. Untuk itu, tetaplah setia sampai akhir. Poin yang kedua, iman diuji bukan saat laut tenang, tetapi saat bergelora. Iman kita tidak dibentuk di zona nyaman, segala keadaan yang bisa dikendalikan, tetapi iman kita dibentuk di tengah badai. Nats renungan hari ini mengajak kita untuk tetap percaya pada kesetiaan dan keadilan Tuhan. Tetap berharap meski janji pertolongan Tuhan terasa tertunda, dan tetap memuji dan menyembah kebesaran dan kuasa Tuhan di setiap waktu. Dan poin yang ketiga, belajarlah untuk berserah, bukan mengendalikan segalanya. Pemazmur ini mengajar kita untuk mengakui keterbatasan manusia, meletakkan kendali hidup di tangan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tahu kapan dan bagaimana meredakan di setiap gelombang hidup kita. Berserah bukan tanda kalah, tetapi tanda percaya ada Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas badai gelombang hidup. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, melalui nats renungan hari ini, pemazmur menegaskan satu kebenaran penting, bahwa Tuhan tidak pernah lalai dan kehilangan kendali. Bahkan ketika hidup kita terasa tak terkendali. Jika hari ini saudara sedang berada di tengah badai, ingatlah bahwa Tuhan melihat gelombang itu, Tuhan berkuasa memerintah gelombang itu, dan Tuhan sanggup meredakannya. Mari kita tetap berpegang padanya, sebab Tuhan yang sama yang menguasai gelombang laut juga menguasai hidup kita. Marsangapma Debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Engkau melihat gelombang kehidupan yang sedang kami hadapi, masalah yang berat, ketakutan yang tersembunyi, dan pergumulan yang melelahkan hati. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih fokus pada besarnya gelombang daripada kebesaran kuasa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar percaya kembali bahwa Engkaulah yang memerintah kedahsyatan laut, dan Engkaulah juga
yang berdaulat atas hidup kami. Jika gelombang belum reda, kuatkan iman kami. Jika badai masih ada, ajar kami untuk tetap berharap. Dan pada waktumu yang indah, kami percaya Engkau sanggup meredakan semuanya. Kami serahkan hidup, keluarga, pekerjaan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik. Begitu juga yang sudah bekerja, kiranya mereka dapat bekerja dan berkarir dengan baik. Berdoa untuk para orang tua yang berjuang, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha mereka. Juga bagi jemaat yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, Tuhan, berkenanlah untuk setiap doa-doa dan permohonan mereka. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan besar mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan berikanlah jodohnya, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa untuk anak kami, Nathanael Tambunan dari Wik Hegar, yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati dan berikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, juga karir yang baik di dalam pekerjaannya, sehingga menjadi anak yang takut dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.